Kontingen Pesparani Maluku dikukuhkan oleh Gubernur Said Assegaf. Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pengukuhan dan pelepasan kontingen Pesparani Katolik Nasional pertama Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Said Assegaf saat pelepasan dan pengukuhan kontingen Pesparani Katolik Nasional pertama Provinsi Maluku mengatakan kegiatan ini mempunyai makna tersendiri bagi daerah Maluku, salah satunya karena Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan dimaksud. Oleh karena itu, selaku Gubernur Maluku, dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan komitmen bersama yakni sukses penyelenggara, sukses prestasi, dan sukses administrasi. Untuk itu, setiap saat dirinya selalu melakukan pengawasan tahap demi tahap seluruh persiapan dan panitia untuk suksesnya penyelenggaraan. Karena kita punya 3 prinsip ya, di setiap event-event agama yang besar. Kita punya 3 sukses, ya, sukses penyelenggara. Saya terus kontrol. Mudah-mudahan penyelenggara ini harus sukses. Yang kedua, sukses prestasi. Dan yang ketiga, sukses administrasi. Ya, supaya di kemudian hari agenda-agenda nasional bisa terus kita laksanakan di sini, terutama agenda-agenda keagamaan. Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huai yang ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Pesparani Maluku mengatakan sebagai tuan rumah penyelenggara berkomitmen untuk nantinya dapat menyandang predikat juara umum dalam event dimaksud. Oleh karena itu, seluruh peserta sebanyak 230 orang mewakili Maluku yang akan bertanding nanti telah dikarantinakan untuk menjalani pelatihan guna mematangkan kesiapan pada saat lomba nanti dilaksanakan. Kita itu delegasi Maluku itu terdiri dari 230 orang. Dari 230 orang ini keterwakilan dari 11 kabupaten kota itu semua ada. Jadi tidak lagi dalam identitas sebagai wakil kabupaten, tapi karena ini hasil Pesparani Nasional provinsi yang kemudian ditunjuk menjadi peserta untuk Pesparani Nasional. Maka semua sekarang ini adalah kontingen Maluku dan merupakan putra-putri terbaik yang sudah diseleksi ikut dalam 12 mata lomba untuk dipertandingkan di Pesparani Katolik Nasional yang pertama ini. Ada target Pak untuk sebagai tuan rumah? Sebagai tuan rumah ya tetap kita target juara umum. Uskup Diosis Amboina, Monsignor Petrus Kanius Mandagi dalam sambutannya memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh seluruh umat beragama baik Muslim, Buddha, Hindu, dan Kristen Protestan untuk suksesnya penyelenggaraan Pesparani pertama di Indonesia dan Maluku menjadi tuan rumah penyelenggaraannya. Hal ini membuktikan nilai-nilai kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia dan khususnya Provinsi Maluku menjadi salah satu pilar kebersamaan dan keberagaman untuk saling menjaga dan menghargai. Kelompok agama non-Katolik, kelompok Muslim, kelompok Protestan, Hindu, dan Buddha. Pesparani ini juga sangat didukung oleh kelompok-kelompok agama non-Katolik. Ini luar biasa, sehingga Pesparani ini mengungkapkan satu nilai yang sangat penting yang terus-menerus diperjuangkan di Indonesia dan khususnya di Maluku, yakni kerukunan antar umat beragama. Terima kasih kepada kelompok-kelompok agama non-Katolik. Anda luar biasa. Kami umat Katolik merasa terhormat. Seperti diketahui, Pesta Paduan Suara Gerejani yang pertama akan digelar di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 26 Oktober hingga 2 November 2018. Kegiatan ini akan diikuti sekitar 8.000 peserta dan undangan dari 34 provinsi. Para peserta dan undangan akan tinggal di rumah-rumah masyarakat Katolik dan non-Katolik hingga terciptalah suasana toleransi dan persaudaraan setanah air yang merupakan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sementara itu, mata lomba yang diadakan adalah paduan suara dewasa campuran, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa wanita, paduan suara anak, paduan suara Gregorian dewasa, paduan suara Gregorian anak dan remaja.